mungkin sebahagian di antara kesalahan boleh ditimpakan pada anak-anak. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Hari ini di studio kita kedatangan seorang tamu, dosen senior. Dosen kita bersama Bapak Prof. Kismullah. Assalamualaikum Bapak Prof. Ya. Apa kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah. Ya, masih segar ya Prof, masih sehat ya. Di usia yang sudah berapa Prof? 70-an ya. Sekarang sudah masuk 70. Wah, luar biasa Prof. Tapi tadi masih sanggup naik tangga, masih sanggup jalan Prof ya. Iya. Dengan semangat ya. Prof, hari ini kita bicara mengenai dunia pendidikan nih Prof. Ya, Prof yang juga dosen senior di Unsia. Ya, yang mau tahu nih Prof pendapatnya Prof mengenai data yang dikeluarkan. Saya baca ini di media Indonesia, itu katanya mutu pendidikan Aceh terendah di tingkat nasional. Itu bulan November lalu Prof. Nah, kira-kira nih Prof, dari kacamata Prof, seorang yang mengajar pendidik bertahun-tahun, berpuluh tahun, kira-kira nih Prof, apa yang menyebabkan mutu pendidikan Aceh ini bisa jadi terendah di tingkat nasional nih Prof? Ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Saya kira salah satu penyebabnya adalah mutu guru. Saya pernah membuat satu kajian bersama para dosen Unsia yang peduli tentang kualitas pendidikan di Aceh. Yang beliau ini ada dari Fakultas Teknik, ada dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan dari FKIP sendiri. Kami mengumpulkan 54 guru SD di sebuah daerah terpencil di Aceh. Kami berikan soal UAN SD untuk guru SD di 4 buah SD. Setelah diberikan soal UAN untuk guru SD, soal UAN SD untuk guru SD, 9 di antaranya layak mengajar secara akademik, secara pedagogik, dan mungkin dari segi keikhlasan mereka mengajar, atau dari segi amanah yang diberikan oleh negara, oleh masyarakat, oleh sekolah kepada guru-guru ini. Selebihnya tidak layak mengajar. Lalu kami di Unsia ini memberikan pelatihan. Pelatihan yang kami berikan bukan pelatihan biasa, tapi intensif. Pelatihan yang intensif artinya durasinya bukan 1 minggu, bukan 3 hari, bukan 10 hari, tapi selama 6 bulan. 6 bulan pelatihan. 6 bulan pelatihan. Jumlah jam pelatihannya 320 jam. Setelah 320 jam, kita berikan tes kompetensi yang sama. Soal UAN SD diberikan kembali pada guru tersebut. Setelah sekian lama pelatihan, 80% daripada guru-guru itu sudah layak mengajar. Secara akademik, mungkin belum secara pedagogik. Karena kami pada saat itu fokus kami pada kemahiran mereka dari akademik. Dari model yang kami buat, kami berkesimpulan bahwa mutu guru untuk memperbaiki mutu pendidikan
salah satu kunci utamanya adalah guru. Oke. Berarti selama ini apakah ada yang salah di situ, Prof? Mengapa mutu guru jadi rendah gitu? Saya belum pernah membuat kajian yang khusus terhadap program-program pelatihan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi beberapa pelatihan yang saya lihat, misalnya ada pelatihan untuk kemahiran berbicara dalam bahasa Inggris. Pelatihannya 1 minggu. Tapi tidak intensif mungkin karena bercampur lagi dengan yang lain-lain. Logikanya, bagaimana kemahiran seorang guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbicara mereka untuk durasi yang singkat. Itu tidak mungkin. Itu yang saya lihat salah satu kesalahan dalam mendesain pelatihan. Jadi kalau mau memperbaiki mutu pendidikan guru matematika, guru sains, guru ilmu sosial, itu harus diberikan pelatihan yang intensif dan ada alat ukurnya, yaitu pre-test, pre-competency test dan post-competency test. Saya pernah melihat bahwa ada pelatihan guru yang tidak disertai dengan evaluasi awal dan evaluasi akhir. Untuk melihat perbandingan itu, Prof, ya? Hanya dipadakan pada jumlah jam yang telah disepakati sesuai dengan perencanaan anggaran. Prof setuju tidak? Ada beberapa pihak itu yang hanya menyalahkan si siswanya, yang katanya anak-anak milenial sudah tidak peduli tentang pendidikan, asik main game, asik dengan internet online dan game online dan sebagainya, sehingga mutu pendidikan itu jadi rendah. Jadi yang disalahkan itu ada sebagian pihak hanya si siswanya gitu. Setuju tidak, Prof? Mungkin sebahagian di antara kesalahan boleh ditimpakan pada anak-anak. Tapi tidak semua kesalahan harus diberikan pada mereka. Karena stakeholder pendidikan bukan hanya siswa. Tapi ada pemerintah, ada institusi pendidikan, dalam hal ini administrator pendidikan, baik kementerian, dinas provinsi, dinas kabupaten, kemudian ada lembaga sekolah, ada masyarakat. Kepedulian orang tua terhadap anak memang jauh berkurang. Sewaktu saya kecil, kalau pada malam hari ada anak duduk di kedai kopi atau kedai-kedai di kampung diusir oleh orang tua, dan tidak ada orang tua anak yang marah, karena seolah-olah sudah ada kesepakatan sosial antara masyarakat dengan orang masyarakat. Jadi kalau seorang dewasa di kampung menegur anaknya, sudah biasa, hal lumrah, tidak akan marah. Apa urusan Anda menegur anak saya? Itu tak pernah ada dulu. Hari ini ada. Hari ini ada. Bahkan guru yang ini pun dilaporkan ke polisi ya, Prof, ya. Ya. Nah, tadi Prof bicara pengalaman Prof yang mengajar secara intensif beberapa guru tadi itu, dan setelah kita berikan pelatihan secara intensif, ada juga guru yang bisa dikategorikan belum layak dan belum masuk dalam kategori layak mengajar. Ada. Nah, di tempat yang kami adakan kajian itu, ada kira-kira 20% yang setelah 320 jam pelatihan, kemahiran akademiknya, kemahiran pedagogiknya masih tetap tidak terdongkrak. Kami belum buat kajian apa sebabnya, apakah tidak tertariknya dia menjadi guru, atau memang kemampuan kognitifnya yang rendah sehingga dia tidak naik-naik.
Nah, pertanyaan besarnya, kenapa bisa menjadi seorang guru? Ya. Seperti itu. Karena Maksudnya, sudah disertifikasikan. oh begitu. Lembaga pemerintah sudah mensertifikasikan hamba Allah ini menjadi guru melalui diploma 1, diploma 2 yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta. Jadi dalam hal penyaringan seorang guru itu yang mungkin harus dievaluasi ya, Prof? Seharusnya. Karena kalau kita melihat contoh, saya waktu kuliah di Singapura dulu di RELC, Regional English Language Institute Center, saya diberi tugas oleh tempat pelatihan saya ini untuk mengunjungi education district atau semacam wilayah unit edukasi yang memerhatikan mutu pendidikan. Saya diberitahukan ketika Singapura merdeka, yang pertama dibenahi adalah pendidikan. Salah satu caranya adalah memberi 2 alat ukur. Alat ukur akademik, alat ukur pedagogik. Dan yang ketiga ada 3. Keikhlasan untuk mengajar. Apakah dia berpegang teguh pada amanah sebagai orang yang akan mencerdaskan bangsa. Kalau mereka secara akademik pedagogik tidak mampu, mereka dikembalikan menjadi tenaga administrasi di berbagai lembaga pemerintahan yang ada di Singapura. Tapi kalau usianya sudah mendekati pensiun, dipensiunkan. Karena tujuannya adalah untuk mendongkrak kualitas pendidikan di negara Singapura. Cara yang sama juga ditempuh oleh Malaysia, oleh Korea, dan oleh Jepang sekalipun yang mutu pendidikannya sudah sangat tinggi. Ketika Nagasaki, Hiroshima dibombardir oleh Amerika, kaisarnya tidak menanyakan, tidak mempersoalkan tentang uang. Kaisarnya menanyakan berapa orang guru yang qualified yang masih hidup. Pendidikan dulu yang diperhatikan, Prof. Ya. Jadi untuk maju, satu-satunya alat adalah pendidikan. Oke, Prof. Rendahnya mutu pendidikan salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab, adalah rendahnya mutu guru. Mutu guru. Ya, wajar kalau kita pikir kalau gurunya mutunya rendah, pasti hal yang dihasilkan juga rendah. Ya. Nah, kemudian Prof, mengenai juga katanya itu adalah sebuah imbas dari berubahnya regulasi-regulasi pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, itu mungkin masuk juga, Prof. Sehingga ini termasuk Prof. Ya? Karena tidak konsisten. Misalnya Prof sendiri ya. Misalnya saya beri contoh. Saya beri contoh. Pada saat Pak Azwar Abu Bakar jadi PLT, Ketua DPR A, pada saat itu belum DPR A, DPR Aceh lah, itu pergi melihat pola pelatihan guru di Malaysia dan Singapura. Saya diajak serta. Setelah pulang dari kunjungan ini, lahirlah konsep untuk mendirikan PPMG. Dulu pada saat itu didirikan di Lamlagang. Itu yang pertama, induknya. Kemudian ketua timnya tentara pada saat itu, Bapak Kolonel Muhammad Hadis. Beliau menyampaikan kepada Pak Azwar Abu Bakar supaya di Aceh minimum harus ada 12 unit PPMG. Karena kalau semua dipulkan ke Banda Aceh jauh. Kosnya mahal. Jadi harus dibuat di setiap kabupaten ada satu. Atau kalau kabupatennya berdekatan digabung. Sehingga program pelatihan guru itu tidak terjadi sekali. Ya, tapi berkelanjutan.
Saya tidak tahu sampai ke mana fungsi dari PPMG ini sekarang. Jarang pun melihat yang pernah saya lihat adalah yang di Banda Aceh, di Birun, dan di Aceh Timur, satu lagi di Aceh Barat kalau saya tidak salah. Sebenarnya itu konsep yang dibuat oleh Malaysia. Malaysia ada 24 dari 14 negara bahagian. 24 buah PPMG. Dan berlainan. Ada PPMG untuk math, ada PPMG untuk science, ada PPMG untuk bahasa Inggeris, ada PPMG untuk bahasa Indonesia. Tenaga pengajarnya tidak diambil sembarangan. Tapi memang top akademisi dari universitas atau milik PPG sendiri, PPG Malaysia sendiri yang dilatih khusus di luar negara. Sehingga mutunya dapat dengan cepat dinaikkan. Di Singapura karena kecil, ada lembaga namanya NIE, National Institute of Education. Itu semacam IKIP di Indonesia, tapi dia bertanggungjawab untuk melatih dan memperbaiki mutu guru seluruh negara Singapura. Prof, termasuk Prof sendiri, kita tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, tadi bicara regulasi tadi itu, Prof sendiri juga mendapatkan gelar profesor bukan di Indonesia ya, Prof? Itu juga bagian dari perubahan regulasi ya, Prof? Saya itu mungkin memang bukan di sini, karena di sini mungkin saya terlalu sibuk, tidak sempat menulis. Tapi di Malaysia karena penghasilannya cukup, kemudian fasilitasnya cukup, jadi mudah untuk membuat target pencapaian. Begitu, Prof. Jadi ada merasa kesal, Prof, sama di Indonesia, Prof? Saya tidak merasa kesal, tidak merasa kehilangan, karena buat saya profesor itu kan pangkat sebenarnya. Pangkat. Ya. Pangkat kalau di tentara itu jenderal. Dunia pendidikan itu profesor. Jadi di Malaysia setelah kita pensiun tidak lagi menggunakan profesor. Oh, setelah pensiun tidak lagi, karena itu pangkat. Karena itu pangkat ya. Nah, oke, Prof. Terus ada yang mengatakan pendidikan jangan monoton pada teori, tapi juga harus diutamakan terhadap praktik, terlebih-lebih kewirausahaan. Itu yang hari ini digadang-gadang dan digodok oleh pemerintah agar lulusan-lulusan kita bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Mungkin seperti Menteri Nadiem Makarim juga itu yang diinikan. Bagaimana pendapat Prof mengenai hal tersebut gitu? Jadi benar tidak siswa, mulai dari siswa itu sudah diajarkan untuk bagaimana berwirausaha? Saya melihat bahwa orang tua dan masyarakat tidak melihat demikian. Mereka mau semua anak mereka menjadi sarjana dan bergelar. Sementara di Jerman pada usia SMP, guru kanselingnya sudah mulai melihat bakat. Apakah anaknya atau siswanya layak menjadi akademisi atau tidak. Kalau menurut penilaian kanselor di sekolah, guru-guru lain di sekolah, didiskusikan orang tua, mereka dialihkan ke jenjang vocational, kejuruan. Kalau tidak, habis sumber keuangan keluarga untuk menyekolahkan dia. Bahasa Aceh hanjuk kebut. Jadi
tidak semua harus ke jenjang akademik. Okay. Sebahagian diarahkan ke kemahiran hidup atau life skill. Yeah. Saya melihat hal yang sama di Jepang ketika saya diundang oleh Mombusho keliling 20 negara bahagian di Jepang, melihat tidak semua harus ke perguruan tinggi. Masalahnya di Indonesia atau di Aceh, kalau anaknya tidak kuliah dipandang rendah. Apalagi untuk jadikan menantu. Bukannya kemahiran dan kepakaran. Iya. Cuma satu yang mau saya sampaikan kepada semua pemirsa di sini, bahwa ada perubahan terbaru di pesantren. Bahwa beberapa pesantren sekarang ini sudah mulai merubah arah kurikulum mereka. Salah satunya adalah pesantren Nurul Aiman Samalanga yang dipimpin oleh Walid Nuruzari, Walid Nu. Beliau meminta saya untuk menyusun kurikulum pesantren vocational, pesantren kejuruan. Kemarin saya membawa beberapa jenis tanaman pertanian untuk petani malas. Untuk petani malas ya? Petani malas. Okay. Yang mereka diajarkan menanam tanaman yang tidak memerlukan perawatan yang intensif. Kelapa. Kelapa. Bakjo. Nira. Untuk menghasilkan hasil yang air nira, selalu ada ya. Air nira dan gula aren. Kemudian nangka. Baji. Oh, baji. Itu bukan baji gimana? Gimana, Prof? Bawa baji. Baji. Yang gimana, Mat? Baji. Atau yang ini, yang baji. Dalam gulai kambing Aceh besar apa namanya? Bopanah. Bopanah, satu lagi. Bokulu. Oh, bokulu. Jadi tanaman ini kalau sudah bebas dari babi, dia tumbuh sendiri, besar sendiri, tinggal petik. Makanya ayah saya menyebutkan itu tanaman untuk petani malas. Okay. Atau kalau pisang kepok. Iya. Pisang kepok dia asal akarnya basah, buahnya tetap besar. Tetap besar ya. Dan banyak. Iya. Saya sendiri bersama Tunku Adli, dosen Fakultas Hukum, menanam bakjo di Bataili dalam jumlah banyak dulu. Sekarang banyak masyarakat di daerah itu memanfaatkannya. Tapi jangan sampai salah ya, Prof ya. Jadi arak tua. Saya dulu dengan Tunku Adli, beliau dosen Fakultas Hukum, merencanakan untuk membuat gula aren tidak ditemalang, tapi dicetak macam sabun, sehingga bisa dibungkus dan dipasarkan di supermarket. Oke. Prof sendiri dengar-dengar nih juga pernah berwirausaha saat di Amerika ya, Prof? Itu sambil kuliah atau sambil apa, Prof? Menjahit ya, Prof? Katanya juga menghasilkan pundi-pundi uang luar biasa hanya dengan menjahit di Amerika. Iya, ya, Prof? Saya menarik nih, memang tukang jahit. Sejak mata boleh melihat lubang jarum, saya sudah menjadi tukang jahit. Di samping otodidak, saya belajar dari ayah sendiri. Ayah Prof penjahit? Tukang jahit. Sama kita, Prof. Menjadi tukang jahit, kemudian usia 14 tahun sudah punya banyak langganan. Di mana tuh, Prof? Di Biren, di Pasar Sabtu. Okay. Di bawah pasar pagi, Pasar Sabtu. Kemudian sampai di Banda Aceh juga menjadi tukang jahit dari rumah ke rumah.
Tapi ongkosnya ambil setahun sekali. Di ujung tahun menjelang puasa Ambil ongkos. Kemudian orang menjual tanah karena perlu duit menjelang hari raya, cari yang paling murah. Tanah paling buruk saya beli. Kemudian saya simpan tanah itu, lama-lama mahal sendiri. Ketika berangkat ke Amerika, pada salah satu kelas tentang budaya, jadi banyak mahasiswa asing membawa bentuk-bentuk garment dari pakaian adat dari negaranya masing-masing. Satu hari di depan saya ada mahasiswi sangat cantik. Saya melihat luar biasa cantiknya. Dari negara mana, Prof? Dia dari Kanada. Kanada, Prof. Wow. Saat itu Prof masih lajang ya? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Sudah anak. Kemudian saya katakan saya juga akan membawa baju tradisional dari Indonesia, yaitu baju kebaya dan rok batik. Jadi kebayanya, bordirnya saya desain sendiri. Saya bawa ke tukang bordir dengan pemilihan warna bordir, warna benang oleh saya sendiri. Kemudian bajunya saya jahit. Mau cari batik tidak ada. Jadi ada satu potong kain batik yang dititipkan oleh isteri saya. Saya jadikan rok dia lah. Kemudian pada hari temu budaya internasional, dia pakai orang Kanada itu. Pakai. Semua orang terkagum-kagum. Pertama karena kecantikan dia. Kedua karena kombinasi antara baju kebaya dan kain batik yang saya combine menjadi satu set. Sangat serasi. Tanpa izin saya, 2 minggu kemudian ada pameran di kota paling besar di negara bahagian saya kuliah, di Portland, Oregon. Oregon. Jadi baju ini di-display. Dan saya menang juara 1 untuk itu. Wow. Itu tapi tanpa izin Prof. Tanpa izin sebelumnya. Tapi menjelang naik ke display, udah diizinkan. Sebenarnya sudah lebih awal ditelepon. Cuma dulu kan tidak ada handphone. Betul. Di kawan saya komunikasi akhirnya tersambung. Kalau you izin, saya akan pamerkan. Itu pertama. Yang kedua, adik angkat saya ini mau pesta akhir tahun SMA. Biasanya ada acara tarian. Itu di Amerika juga, Prof? Di Amerika juga. Okay. Cari sana sini tidak ada baju nari yang fit tu dia. Baju nari itu kembangnya besar dan menggunakan kain bordir yang agak full, susah menjahit kerana berlapis dia. Kemudian saya jahit supaya dia tidak frustasi, saya jahit. Pinggulnya besar, pinggangnya kecil. Susah memang cari. Dan dia pakai. Dia juga ikut display pada pameran yang lain. Menang juga, Bro? Menang juga saya. Kemudian ada kawan satu lagi, kawan sekelas waktu ambil PhD. Dia mau kahwin, mau pesta. Saya tidak tahu bahawa dia anak orang kaya karena dalam penampilan dalam kuliah biasa-biasa saja. Dan dia juga kerja di supermarket. Orang Indonesia, Prof? Bukan, orang Amerika. Amerika juga. Jadi saya jahitlah baju pengantin dia. Selesainya sebulan. Karena banyak mani-mani yang dipasang. Di dadanya, di lengannya, di seluruh baju itu. Dan isteri saya juga membantu dengan sabar memasang mani-mani ini. Dan ongkosnya $3,500 satu. Saat itu, Prof, ya? Ya. Tahun berapa itu, Prof? 90. Kursnya berapa saat itu, Prof? Kursnya masih murah. Masih murah ya. Jadi satu baju pengantin itu cukup untuk 4-5 bulan makan. Jadi beasiswa yang diberikan sudah hemat.
pada saat itu saya juga bekerja part time dan diangkat jadi TA dan bayarannya lebih besar dari beasiswa. Akhirnya saya juga menjahit baju orang-orang Arab, baju koko. Ya, jadi dari simpanan uang itu, simpanan beasiswa. Sempat buka ini shop, buka tokonya? Tidak. Ada baju-baju orang Arab itu di rumah berarti. Di order. Homemade ya berarti di rumah, Prof. Jadi lumayan boleh bawa pulang duit. Berarti Prof hampir saja menjadi desainer di Amerika ya, Prof. Dan saya pada saat itu termasuk salah satu pemenang dengan desainer lain di negara bagian yang sama. Jadi saya lupa apakah saya nomor 2 atau 3 atau dia lupa. Tapi saya bukan nomor 1. Ada yang lain nomor 1. Cuma mereka menggunakan mesin jahit yang sangat lengkap. Sedangkan saya hanya mesin obras dan mesin jahit biasa. Untung aja Prof nggak konsisten di situ, Prof ya. Kalau konsisten di desainer, kita nggak ketemu hari ini, Prof. Tapi saya sampai hari ini masih menjahit di rumah. Masih, Bro? Masih menjahit. Ya, sampai hari sudah ini. menjadi hobi yang ini, Prof. Tadi pagi pun baru menjahit baju. Ya, Prof. Luar biasa. Ya, itu kan bagian dari salah satu knowledge, general knowledge yang bisa skill ya. Prof, ya. Saya kira itu Selain di tadi itu, kan dalam sejarah pedagogi itu ada 21 jenis pedagogi yang dimulai dari pedagogi ketika Allah mengajarkan Nabi Adam bertanding dengan iblis, syaitan dan jin. Saya beri nama Adam pedagogi sampai ke hybrid pedagogi. Hybrid itu ketika seorang guru menggabungkan 1, 2 atau 3 jenis pedagogi dalam satu session mengajar mereka. Dan mungkin buku untuk ini sudah siap, tinggal final proofreading untuk diterbitkan. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana memberi pendidikan untuk orang tua, untuk orang jompo, tua renta, untuk anak-anak di mana-mana ada PAUD, ada usia muda, tapi untuk orang tua yang tidak. Untuk orang tua tak ada. Jadi mungkin ini tidak relevan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin kita di waktu lain. Nama pedagoginya itu gerontology. Ketika seseorang berumur di atas 65 sudah kerap lupa, jalan tidak lagi fit, kemudian katakanlah dia mau tinggal dengan menantunya, terasa tak enak, baik menantu laki maupun menantu perempuan. Tapi tidak ada sekolah untuk mereka di Aceh. Di luar ada, Prof? Di Singapura ada, di Jepang ada, di Amerika ada. Jadi Prof sudah menggodok itu? Ya, tapi modalnya tak cukup. Tapi itu income-nya menjanjikan kalau ada orang yang mau mendirikan sekolah gerontology. Dulu pernah ada rencana dengan Pak Mawardi Nurdin, wali kota Banda Aceh, itu menggunakan salah satu sekolah yang dibangun oleh NGO yang terlalu dekat, jadi siswa tak ada. Kami ada rencana untuk mendirikannya, kemudian tak terlaksana karena beliau sudah duluan ya. Karena banyak pusat jumpo di Indonesia, tapi programnya perlu di-redesign, kurikulumnya perlu dibuat yang baik. Baik Prof, nggak terasa nih Prof, kita sudah hampir 40 menit Prof. Terima kasih nih Prof atas bincang-bincang kita hari ini, diskusi kita. Yang perlu kita garis bawahi adalah intinya salah satu dari penurunan kualitas pendidikan di Aceh ini adalah mutu dari kualitas guru itu sendiri.
Ya. Itu yang harus kita benahi dari sektor itu yang paling signifikan ya, Prof ya. 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 Baik, Prof. Dan saya kira perlu sekali untuk membuat redesign dari program pelatihan guru itu. Karena kalau dibuat seintensif mungkin, jadi dan yang lebih parah lagi, yang saya takutkan, tuntutan dari asosiasi guru untuk mengangkat semua guru. Bagaimana kalau diangkat semua guru tanpa memilih apakah mereka qualified secara akademik, qualified secara pedagogik? Karena begini, kalau seorang guru diangkat pada umur 30 tahun, 25 tahun, kalau dia tidak profesional secara akademik dan pedagogik, pemerintah harus membayar gaji mereka. 25 pensiun 60. Berapa tahun? 35 tahun. ya. Kali 3 juta setahun, sebulan. Berapa ratus bulan uang negara habis untuk guru. Tapi mereka tidak dapat melaksanakan amanah dengan baik, mengajar mereka ya. Karena kualitas. Mungkin mereka lebih kompeten di bidang yang lain ya, si guru ini ya, mungkin Prof ya, bukan di bidang guru gitu ya, bukan di bidang mengajar, mungkin pengusaha atau apa lainnya ya. Baik Prof, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Prof untuk seluruh masyarakat Indonesia, umumnya masyarakat Aceh khususnya, mungkin untuk pemerintah atau untuk para guru-guru. Kita kasih waktu sekitar lebih kurang 1 menit Prof ke kamera yang ini. Saya mengajak semua pihak yang bergerak dalam bidang peningkatan mutu guru supaya kualitas guru ini betul-betul diperhatikan, dan kepada pihak-pihak yang melaksanakan pendidikan pelatihan guru supaya fokusnya pada akademik dan pedagogik serta amanah. Karena beban pemerintah kalau membayar gaji guru sekian puluh tahun untuk seorang guru, bebannya terlalu tinggi untuk ditanggung oleh pemerintah, dan impaknya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Saya kira itu yang menjadi perhatian saya setelah saya lihat perbandingan di negara-negara lain yang pernah saya kunjungi. Itu kira-kira. Baik Prof, terima kasih Prof atas waktunya, atas ilmu-ilmunya Prof. Semoga para stakeholder bisa mendengar, dapat menonton video ini dan bisa menjadi sebuah rujukan juga ya ke depannya Prof. Terima kasih sekali lagi Prof. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir Prof di ujung barat ya Prof. Insyaallah. Insyaallah kita. Baik, sahabat ujung barat, sekian perjumpaan kita. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang lainnya nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita sama-sama kita ucapkan salam Prof ke kameranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.